Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Yaitu yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 11 sampai 14. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan pengurus Masjid Nurul Awal, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas larangan-larangan yang terdapat di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini surat ke-89. Semoga dengan menjauhi larangan-larangan tersebut, ketika kita mati nanti, kita termasuk kategori yang disebut nafsul mutmainnah. Karena nanti di penghujung surat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini tentu harapan kita ya, agar kita dimatikan Allah dalam keadaan jiwa yang tenang, yang menunjukkan husnul khotimah, yang ujungnya tentu masuk surga.
Nah, semoga larangan-larangan yang ada di surat Al-Fajr itu akan menggiring kita memiliki jiwa yang tenang tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa baca di ayat 11. Alladzina taghaw fil bilad. Jadi larangan yang pertama adalah larangan berbuat taghaw. Ini kan berkaitan dengan kaum Samud, kaum Ad dan Fir'aun. Ya. Jadi yang dimaksud taghaw itu apa? Taghaw itu menurut ulama adalah perbuatan yang melampaui batas atau melewati batas. Atau taghaw itu juga bisa diartikan meninggi atau sombong. Atau taghaw itu juga bisa dimaknai berlaku sewenang-wenang atau zalim. Itu taghaw. Dan itu memang kalau kita baca ada pada kaum Samud, ada pada kaum Ad, ada juga pada kaum Fir'aun. Ya. Kaum itu sudah tidak ada lagi, Pak. Cuma peranginya boleh jadi masih berlanjut sampai hari kiamat. Ya. Nah, kalau dimaknai taghaw itu melewati batas atau melampaui batas, karena memang kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun itu memang kaum yang bergelimang dengan dosa dan maksiat itu. Ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat. Makanya Bapak Ibu, dia disebut dosa karena sudah melampaui batasnya. Sekecil apapun dosa itu sudah disebut melewati batas. Kalau tidak melewati batas tidak dosa namanya, Pak. Kan dosa keteknya Ustaz. Iya dosa ketek. Namanya salah dosa, Pak. Kalau dosa itu Bapak Ibu, walaupun disebut dosa kecil, itu sudah melewati batas itu, Pak. Ya kan? Sekali lagi, kalau tidak melewati batas, tidak disebut dosa, Pak. Awak akan cobana dengan alasan dosa ketek, wah. Ya, padahal dia melewati batas itu. Ya. Makanya kata ulama, jangan engkau lihat kecilnya dosa, tapi engkau lihat kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Kan di situ sebenarnya. Ya. Jangan engkau lihat kecilnya maksiat, tetapi engkau bermaksiat itu kepada siapa gitu. Kan di situ. Ya. Makanya la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Dia jadi dosa besar. Dosanya tetap dosa kecil. Cuman di orang kok gilo kamu ulang-ulang taruh itu, Pak. Maka kemurkaan Allah itu yang bikin dia jadi dosa besar, Pak. Bukan dosanya. Dosanya tetap dosa kecil. Cuman orang nan mau ulang-ulang, wah. Kok ibu dia awak mau ulang-ulang kok kan yang mangka, Pak. Awak tak mencalik dosa keteknya oleh depan, tak mencalik kesalahan keteknya, cuman dia mau ulang-ulang, wah, yumada, tak mau dikecil, orang kan model itu, Pak. Mangka waktu kesalahannya tetap kesalahan kecil, tapi karena diulang-ulangnya, Pak, yang kesalahan kecil itu ya tetap kesalahan kecil, cuman orangnya, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu, ya, mengulang-ulang dosa kecil itu, sekali lagi dosanya tetap dosa kecil, tapi kemurkaan Allah kepada kita membuat kita seolah-olah melakukan dosa besar, Pak. Karena murka tuh, tidak juga tinggal, pakai racun juga. Itu namanya apa? Melampaui batas. Ya. Jadi dosa sekecil apapun itu disebut melewati batas. Itu tahu itu. Tahu. Maka memang kita harus berhati-hati di Bapak Ibu. Menghindari dosa sekecil apapun, ya kan? Karena kan kita hari ini sebenarnya kan sedang mengejar ketertinggalan ini, ya, dengan memperbanyak ibadah, bahkan ibadah sunnah kita lakukan. Tapi jangan model maisi MB tabu, nan MB besiyo, Pak, tidak pernah panuh. Ale tidak model itu awak di usia-usia ini, kok, Pak.
Nan ibadah bakal jonjol, yang wajib yang sunnah. Cuma nan dosa bang kakoknya. Itu yang awak takui bapak ibu misi yang beta buat. Tak pernah panuh loh pak. Anang kan dibawa pulang menghadap Allah nyedak panuh ada. Kok dapat misi itu bu, dak misi yang beta buat. Kok dak tabu Ustaz memang bahasa ngajun bana betabu MB itu ada, dak awak. Awak bana dan mana bu MB kok bilo kapan MB kok. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu taghaw namanya, melewati batas. Sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan itu disebut melampaui batas. Dan memang iya Bapak Ibu, dosa kecil itu kalau dilakukan terus menerus nanti bisa terjebak dengan dosa besar kita Pak. Ya, coba lihat orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, memperkosa, bahkan membunuh, itu diawali dari dosa kecil dulu tuh Pak. Ya, seperti umpamanya menonton video porno, saya tidak berani juga mengatakan kalau itu dosa kecil, tapi kalau dibandingkan berzinanya kan boleh jadi itu dosa kecil. Tapi dia dosa Pak. Yang menggiring orang itu melakukan dosa besar. Karena dalam pembahasan kita bulan yang lalu kan jelas itu. Ya, mendekati zina itu haram Pak, mendekati, karena dikhawatirkan dengan mendekati terjerumus kepada dosa besar. Coba lihat tuh perilaku anak-anak awak SD, SMP Pak, yang sudah melakukan perbuatan itu. Suka sama suka itu Pak di sosial media kan, masih SD baru. Pas ditanya kan salah satunya apa? Tontonan kan? Tontonan Pak. Berani lo cuma ngecek sero, jangan ya Allah ya Rabbi, bazina sero gitu ya Pak, jualah kemana tuh? Coba kan, di awal kan ada gadang tuh menjijikkan. Adiknya mah itu jawabnya namanya anak ketek polos Pak Sero aja. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, inilah berat hari ini tantangan kita Bapak Ibu ya terhadap anak-anak kita hari ini berat Pak, luar biasa. Ya. Nah jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, taghaw. Ya. Nah, makna taghaw melewati batas ini kan juga bisa kita hubungkan dengan hidup kita kan. Saya dulu pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu kan, kalau dari hadis Nabi, ajabal li amril mu'min, kan hidup orang beriman itu menakjubkan. In asobat husyarro syakaro fakana khairullah, kalau dia dapat nikmat dia bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asobathu darra sabara fakana khairullah, kalau dia dapat musibah dia bersabar itu baik baginya. Ya, walaitsa dzalik illa lil mu'min, itu tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Berarti orang beriman itu kan hidupnya antara syukur dan sabar. Nah, ini pernah kita bahas dulu. Di antara itu hidup kita Pak. Ya. Kalau melewati syukur, nah jadi taghaw kita, sombong. Karena sudah melewati syukur deh Pak. Kalau melewati sabar, taghaw juga, jadi putus asa deh. Ya, jadi putus asa deh Pak. Coba lihat kalau sudah berada di luar batas Pak. Ya kan taghaw tuh, sudah melewati batas gitu. Kalau putus asa, coba lihat orang-orang yang berputus asa itu Pak. Adu-adu seberangnya. Ya, nah melonceng kereta api lalu dia tunggu tuh Pak. Aduh, itu karena putus asa, dia tunggu kereta api. Awak menjalan kereta api, dia tunggu kereta api. Nah, karena keputusasaan tadi. Kalau sudah berputus asa itu kan jadi zolim, orang menzolimi diri dia jadinya Pak. Ya, sudah murah dikuasai oleh setan dia kan. Ya, karena keputusasaan tadi itu. Sombong juga begitu. Jadi makna taghaw itu melewati batas, bisa jadi sombong, meninggi dia. Ya. Makanya sebenarnya iblis itu Bapak Ibu kalau berbicara ketaatan, kalau pendapat ulama tidak terkalahkan taat iblis itu oleh kita Bapak Ibu. Karena ribuan tahun iblis itu hidup dalam ketaatan kepada Allah, tidak bisa dilawan dah. Tapi kesalahan iblis itu di mana? Ketika diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau iblis ini Pak.
aba wastakbar, enggan dan sombong. Muncul kalimat, ya, aku diciptakan dari api sementara Adam itu dari tanah. Kan di situ kesalahan iblis itu, Pak. Jangan-jangan awak model itu loh Bapak Ibu, kok soal ketaatan jangan ditanya, tapi perintah Allah masih banyak yang kita langgar. Apa tidak disebut togo itu? Apa tidak disebut sombong tuh, Pak? Lah tahu dilarang bakarajon jo. Lah tahu diperintahkan Pak adanya kerajaan. Apa tidak disebut togo itu, Pak? Ya. Kita hidup dalam ketaatan, Pak. Sholat 5 waktu berjamaah, puasa sunnah bahkan Senin Kamis. Tapi larangan Allah masih dikerjakan, Pak. Berarti kan sama dengan iblis tuh. Nah maksudnya, apanya? Sifatnya sama. Kok iblis loh, gitu. Sifatnya, ya kan sama sifatnya itu, Pak. Ya, yang diperintahkan Allah dilanggarnya, itu sifat iblis. Cuman sebagaimana yang disampaikan ulama, beda iblis dengan Adam, kan sama-sama berbuat kesalahan itu, Pak. Sama kan? Apa bedanya? Adam langsung mengaku salah, Pak. Adam langsung mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan itu kata ulama. Iblis tidak mengaku dah, Pak. Ya, tidak minta ampun dia. Itu bedanya antara Adam dan iblis. Makanya salah satu materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu kan mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Kalau ada Bapak Ibu mengajar pendidikan agama Islam, ada itu materi itu. Ya. Insan kamil kan? Insan manusia kamil sempurna. Kalau ada orang tidak pernah berbuat salah, apa ada orang gitu? Ya kan? Kalau tidak pernah berbuat salah, bagaimana mengatakan dia manusia, Ibu? Ketika dia berbuat salah lalu dia mohon ampun kepada Allah, disitulah letak insan kamilnya. Jadi jangan punya pemahaman manusia sempurna itu adalah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Mana ada? Tidak kebasobok lah ya dia Pak Ibu tuh orang yang tidak pernah berbuat salah itu. Tidak ada, Pak. Manusia yang sempurna itu kalau dia berbuat salah, Pak, cepat dia minta maaf atau mohon ampun kepada Allah. Jadi letak kesempurnaannya itu di situ. Itu yang disebut dengan insan kamil. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus dipahami makna togow ini, melewati batas atau meninggi atau berlaku semena-mena. Itu disebut togow, dan itu ada pada kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Ya. Dan ternyata kan memang iya Bapak Ibu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, itu kan surat Muhammad 22-23 yang pernah kita bahas dalam kajian silaturahim. Orang kalau sudah bergelimang harta materi, Pak, memang tidak takut berbuat dosa dan maksiat, bahkan memutus silaturahim pun mereka tidak takut, Pak. Makanya kan dekat nih ayat 11 tentang togaw, ayat 12 tentang berbuat kerusakan. Ya. Jadi kalau orang-orang berada di posisi itu, Pak, ya, bergelimang harta, punya jabatan, ya, itu kemungkinan tergelincir untuk berbuat dosa dan maksiatnya tinggi, Pak. Karena dia punya power, ya, karena dia punya power kan itu. Untuk memutus silaturahim mereka berani karena memang punya harta. Sampai dulu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, adolonan berani mangecek, ya, indak disapu wana jurang sakampung tuh, tak kebawa ada, ambo dak hidup di orang kampung tuh. Ya. Jadi ada muncul bahasa apa? Kesombongan. Itu togow. Ya. Termasuk kalau kita baca pendapat ulama Bapak Ibu, kaum Ad, kaum Samud ini kan kaum yang diberi kelebihan oleh Allah, Pak, dari sisi fisik. Sehingga mereka mampu membangun gedung-gedung pencakar langit, kalau bahasa awak ini. Mampu memahat gunung-gunung untuk dijadikan istana dan tempat tinggal mereka. Tapi sayang, tidak diiringi oleh iman dan takwa. Makanya kalau zaman sekarang kan harus berpadu antara iptek dan imtak itu. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi,
imtak, iman, dan takwa. Itu harus berpadu. Makanya sekarang banyak kan, ada TKIT, ada SDIT, SMPIT. Kan Islam terpadu itu Pak, memadukan antara iptek dan imtak. Kaum Samud, kaum Ad, mereka memiliki iptek tapi imtak tidak ada Pak. Maka kerjanya merusak. Kerjanya merusak. Yakin kita hari ini Bapak Ibu, orang-orang yang berpendidikan tinggi Pak, tapi tidak punya iman dan takwa, memang merusak saja Pak. Ya tidak peduli rusak apa, ya merusak, ya berbuat kerusakan di muka bumi karena tidak adanya keberpaduan antara iptek dan imtak. Itulah yang terjadi pada kaum Ad dan Samud, tidak mampu memadukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu-cucu kita mampu memadukan antara iptek dan imtak tersebut sehingga mereka tidak berlaku tolol, ya, mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi ada larangan di situ, larangan berbuat tolol yang diiringi dengan larangan untuk berbuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud itu termasuk dosa dan maksiat. Nah, itu larangan pertama Bapak Ibu, tolong. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita berhati-hati, ya, terutama di penghujung usia kita Pak, untuk tidak melewati batas. Ya, tidak melewati batas. Mampu mengukur diri lah ya. Karena pemahaman togo ini sangat banyak Pak. Melampaui batas itu tidak seharusnya itu melampaui batas juga gitu kan. Ya, kalau tiba di awak kan ada kalimat lasagaya itu jo kerajo lah, itu melewati batas. Lasagaya itu laka mati itu jo kerajo. Berarti kan ada batas yang dilampauinya itu. Ya. Togo. Jadi makna togo ini sangat luas. Ya. Mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah sampaikan dulu kepada Bapak Ibu juga ketika berbicara tentang mengejar ketertinggalan ini Pak. Kita kan pernah bahas dulu ada perbedaan pendapat kan di kalangan ulama tentang mengqada sholat ataupun mengganti sholat-sholat yang dulu pernah tinggal itu dengan sholat sunnah. Kan ada dua pendapat. Ya, kalau Ustadz Abdus Somad berpendapat ada itu mengqada itu. Jadi habis zuhur sholat zuhur lagi, habis asar sholat asar lagi. Ya kan? Untuk apa? Mengejar ketertinggalan waktu muda dulu. Tapi satu pendapat dia tidak mengganti sholat Pak, tapi memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk mengejar ketertinggalan. Pertanyaan hari ini, kita berada di posisi yang mana? Yang bedo Bapak Ibu sudah lagi tidak mengqada sholat sunnah pemalih loh. Tuhanan ke dikajari. Apa yang mau dikejar lagi Bapak Ibu? Ketertinggalan. Ya. Kalaupun di situ ada perbedaan pendapat, sekali lagi mereka punya argumentasi masing-masing Pak. Kita tidak memperbincangkan perbedaan pendapat. Yang perlu dipertanyakan, nan awak kok mengejar ketertinggalan itu seperti apa? Anggaplah Bapak Ibu, kita tidak mengambil pendapat yang pertama Pak. Habis zuhur sholat zuhur ambu indah, habis asar enggak. Tapi sholat sunnah ada enggak dipacu untuk mengejar ketertinggalan? Kan itu bahasa kita waktu itu. Lain dikajar kan itu. Jangan sama saja. Bergerak perlahan saja. Padahal kita butuh percepatan hari ini, bukan lagi kecepatan. Yang kedua nanti Bapak Ibu lihat ya di ayat 15 dan 16. Saya bacakan terjemahannya. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Jadi pendapat ulama Bapak Ibu, apa larangan yang ada di ayat 15 dan 16 ini? Larangan kufur nikmat. Apa yang dimaksud kufur nikmat di ayat 15 dan 16 ini? Menilai kemuliaan seseorang pada
kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu disebut kufur nikmat. Menilai saja, Pak. Jadi kalau ibu melihat ada orang kaya, seolah-olah Allah memuliakannya. Kalau ada ibu bapak melihat orang miskin, seolah-olah Allah menghinakannya. Penilaian seperti itu saja kata ulama, itu sudah disebut kufur nikmat. Karena salah menilai nikmat, Pak. Tidak ada hubungan nikmat itu Bapak Ibu dengan kemuliaan, itu tidak ada. Ya. Kan pernah saya sampaikan dulu Bapak Ibu, jangan sampai ada loh kalimat, Pak. Orang-orang nan merasa hidup itu nan susah-susah kok mah. Aku orang-orang nan tidak taat kepada Allah, saya sudah rumah aja. Itu bahaya kalimat itu Bapak Ibu. Seolah-olah kemuliaan itu memang pada nikmat. Padahal banyak orang-orang yang taat, Pak, tapi hidupnya susah. Karena susah ataupun tidak susah itu ujian. Kemuliaan tidak di situ. Kemuliaan di mana? Kemuliaan itu pada ketaatannya kepada Allah. Jangan dihubungkan dengan materi. Jadi kalau dihubungkan dengan materi itu namanya kufur nikmat namanya. Ya. Masih ada orang hari ini Bapak Ibu yang melihat kemuliaan orang itu memang standarnya materi itu. Itu kufur nikmat namanya. Ya. Jadi bukan di situ dia. Tapi memang kalau ada kalimat, sekali lagi, kalau tidak taat kepada Allah, hidup kita jadi susah. Itu bisa diterima kan itu ya. Tapi kalau orang yang hidup susah tanda tidak taat kepada Allah, tidak bisa diterima. Ya. Karena banyak orang yang hidup susah, tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama dengan sakit kan juga begitu ya. Adalah Pak Tuambo tidak pernah sakit, Ustaz. Salimo saja. Jangan menganggap itu kemuliaan, Pak. Seolah-olah orang yang gila ke sakit-sakit, oh Pak, tidak mulia. Kan ada loh tuh, sakit ke sakit. Kerajo tuh. Maksiat saja. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, karena standar kemuliaan itu bukan pada sehat atau sakit, Pak. Banyak juga orang-orang alim, orang-orang soleh yang menderita sakit berkepanjangan, Pak. Tapi tidak pula menunjukkan kehinaan dia. Ya kan? Para nabi pun ada diberi sakit oleh Allah, Pak. Karena sakit itu ujian. Cuman ada orang yang sakit-sakit, kok Pak kalimatnya? Ini kerajaan yang Pak, masuk muda tuh, model itu sakit gini. Masa hubungannya langsung ke maksiat? Padahal orang kalau tentu boleh dosa maksiat. Tapi di kepala tuh itu isinya Pak. Asalkan hidupnya Bapak penyakit, saya doa itu sama kan tuh. Mungkin mudunya tuh udah elok dulu. Jahitnya tak bisa disimpulkan seperti itu, tak bisa. Itu yang disebut kufur nikmat tadi. Ya. Jadi jangan dirahmati Allah, kemuliaan itu pada ketaatan kepada Allah. Sementara susah atau senangnya hidup seseorang itu ujian dari Allah, ujian. Ya, nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, ayat 17. Ayat 17 itu kalla balla tukrimunal yatim. Nah, ini sering juga kita bahas ini. Larangan menghina anak yatim. Jangankan menghina, berburuk sangka saja kepada anak yatim. Waktu itu pernah kita bahas, Pak, itu sudah masuk dalam kategori tercela dosa. Ya, dicari anak orang yatim mada, langsung ada buruk sangka, banda ke mada, nyonak yatim tuh ya. Itu tidak boleh, itu saja sudah dosa itu. Karena tidak ada mada tuh hubungannya dengan yatim, Pak. Nabi Muhammad yatim tidak ada mada. Bapak ibu berani mengecek anak yatimku yang mada, patuhilah aja. Jadi mada tuh bukan karena yatimnya Bapak Ibu, enggak, karena kurang perhatian sebenarnya. Banyak anak yatim yang tidak mada, Pak, elokan. Cuman pas mungkin ya tetangga Pak yatim mada gitu. Tapi bukan karena yatimnya, kurang perhatian. Sekarang pertanyaan, ketika ada tetangga kita yatim mada, ibu bapak ada tidak mengasih perhatian kepada mereka? Pertanyaannya di situ. Sebab ada orang kok gila kamu menghujat saya. Ya. Mada anak yatim. Pertanyaan, bapak ibu ada tidak memberi perhatian kepada anak yatim yang bapak ibu sabut mada tuh? Ya. Jangan-jangan kita hanya sebatas menghina bapak ibu, sebatas menjelekkan saja. Sementara kita
Tidak pernah memberikan perhatian kepada anak yatim sedikit pun, Pak. Dengan sebab tadi itu, mada tadi itu. Harusnya kan Bapak Ibu imbau juga sekali-sekali nan mada, nan mada itu mungkin butuh perhatian, Pak. Siapa lagi yang akan memberi perhatian? Apaknya ndak ada, amaknya sibuk lo di pasar, Pak. Atau siapa yang akan bagi perhatian? Apa ndak kita punya kewajiban memberi perhatian kepada anak yatim? Ya kan? Itu di ayat ke-17 ya. Jadi larangan menghina anak yatim. Ya, kalla bal la tukrimunal yatim. Kemudian di ayat 18 ini ketika membahas soal al-maun ini juga kita bahas. Wala tahaduna ala tu'amil miskin kan. Larangan mengabaikan kebutuhan makan orang miskin. Ya. Kalau di surat Al-Maun kita ketemu juga itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang disebut pendusta agama itu orang yang tidak mau mendorong orang lain memberi makan orang miskin. Kalau jaleh awak miskin, Pak, tidak masuk dalam kategori memberi ataupun mendorong. Sekarang kalau kita tidak mau disebut orang miskin, dari yang dua itu, yang mana yang kita amalkan? Itu oleh Pak, awak tidak miskin. Sebab kalau tidak memberi makan orang miskin, paling tidak kan mendorong. Kini magia makan indah, mendorong indah loh. Apa tidak disebut pendusta agama gitu, Pak? Ya kan? Terus apa yang kita lakukan untuk orang miskin ini, Pak? Makanya bersyukur kalau di masjid itu masih ada katidang yang memang untuk orang miskin, Pak. Paling tidak kita mewakilkan kepada pengurus untuk mengurus orang miskin yang ada di sekitar masjid, kita masukkan, Pak. Paling tidak seperti itu gitu. Nanti pengurus kan membagi-bagikan kepada orang miskin. Perpanjangan tangan berarti kan ada perhatian kita terhadap orang miskin. Paling tidak itu, Pak. Kadang awak kan tidak lo tahu mana, Pak, kan keluarga mana yang disebut miskin. Kalau di pengurus kan terdata itu. Jadi kalau ada celengan yang memang ada untuk orang miskin, kita bisa masuk, Pak, ke celengan itu. Ya, jangan sampai bekot celengan orang miskin Pak pakai untuk pembangunan masjid, Pak, sampai. Itu namanya saja untuk orang miskin. Masa dipakai untuk pembangunan masjid? Ya, tidak sampai niat orang nanti, Pak. Tidak amanah pengurus kalau begitu kan itu. Ini celengan orang miskin. Dan jangan pula kemudian kewajiban kita terhadap memberi makan orang miskin itu dikalahkan dengan kebencian kita. Saya pernah singgung dulu, Bu, ya, di sebuah komplek kan itu waktu saya contohkan, keluarganya miskin, cuman perangai anak kok, Pak. Kalau di ibu-ibu perangai anaknya itu sana ada, tidak basalero menolong keluarga itu. Jadi tolong dibedakan antara kebencian dengan kewajiban. Bahwa dia keluarga miskin, kita punya kewajiban untuk membantunya, Pak. Jangan dikaitkan karena kebencian kita pada anaknya, membuat kewajiban kita tidak terlaksana kepada orang miskin tadi. Kok mati orang miskin tuh bisa jadi alasan tuh, Pak. Bapak tidak dia makan, anak ada, mana bisa? Itu dua hal berbeda. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tolong dipisahkan. Ya. Sama dengan tetangga, Pak, dek perangainya jahe, ada kebencian terhadap perangainya. Tapi itu dipisahkan ketika dia sakit, kewajiban kita menjenguk, maka jalan kedua-duanya. Kita membencinya karena Allah, Pak. Karena memang perangainya jahe. Tapi pas inyo sakit, kewajiban awak menjenguk orang sakit, indah lo hilang gara-gara awak berang ke anaknya, Pak. Kok ini samuan saja. Kami tidak bantu-bantu oleh dosa. Perangai anaknya itu, Pak. Hadiah sama mati yang ma'adaleh. Itu tibunya. Tidak bisa itu, Pak, harus dibedakan. Sama dengan Abu Bakar terhadap Mistah. Semarah-marahnya Abu Bakar kepada Mistah karena ikut menjelekkan putrinya Aisyah, ya, yang diisukan selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Awalnya Abu Bakar memang marah, Pak. Sampai Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi membantu Mistah. Turun firman Allah menegur Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian memaafkan dan berlapang dada. Berarti kan harus dipisahkan, Pak. Kewajiban membantu orang miskin dengan kebencian terhadap perilakunya. Memang iya bakai juga kadang-kadang, Pak. Makanya kalau awak orang miskin, anak mada, kita tahu kan anak tuh.
elok-elok anaknya, hilang seluruh orang kawat. Sudah lo bangsa apa perangai banyak lo. Nah kira-kira model itu. Kan memang secara manusia kan iya tuh. Bangsa perangai. Jadi memang agak malelo menolong, tapi kan itu yang harus dipisahkan. Ya, kebencian dan kewajiban kita membantu orang miskin itu harus terpisah, Pak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu kan. Janganlah kebencian engkau terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu perlu dipahami. Memberi makan orang miskin. Makanya waktu kita membahas tentang walimah, baralek, Pak. Kan ada orang-orang yang memang sengaja tidak mengundang orang miskin dengan alasan orang miskin kok amplop isi seketik makan banyak. Magi makan orang miskin enggak lo nambah. Ya Allah. Lagi makan orang miskin, bab pikir lah. Kalau perlu orang miskin tu tidak perlu bawa amplop tibo. Saya nyoba sana hati orang. Sebab beralih kau bu sebenarnya tibo seorang Pak sana hati orang. Iko mengecek ke orang undangan 700.000. Lah jam 2 Pak 67 orang je orang. 7. Kamu mau aku dia datang Pak. Lah jam 2 67 undangan 500. Kamu mau orang diundang Pak. Maka datang saja orang bu tulah sanang hati bu. Bekol amplop tu. Datang saja orang tua senang gitu Pak. Apalagi yang datang orang miskin tuh. Ya. Mencari makan sepada su tuh Pak, anak nang masak di dapur tuh di sana mati habis sama orang sana mati. Ya kalau tukang masak aku mencari sambal ada habis paning kalau Pak, wala su tuh enggak lama. Enggak adanya makan tinggal saja sambal saja. Kan gitu bahasanya Pak. Maka Bapak Ibu sekali lagi itu yang di hadis Nabi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Seburuk-buruk walimah yang memang orang miskin sengaja tidak diundang, padahal memberi makan orang miskin itu sebuah keutamaan, Pak. Ya, termasuk yang saya sikapi apa pada waktu itu Bapak Ibu? Ruangan VIP itu menetapkan apa Ibu kanan balik besok kalau beralih anak cucu tidak usah pakai ruangan VIP itu lah. Sebab kalau masuk ke gedung Pak ada ruangan VIP seolah-olah nanti VIP kok itu memang nan babaun-baun nan gadang-gadang amplop padahal tahu orang kayu banyak loh pilih babaun nah hebat-hebat seolah-olah begitu Pak. Dicari ke kanan aku nan biasa-biasa. Makanya tidak perlu pakai ruangan VIP seolah-olah dengan ada VIP itu awalnya membedakan tamu Pak. Ganti ruangan VIP itu dengan ruang keluarga saja, tidak usah pakai ruang VIP. Kok gara-gara ruangan VIP dia buah-buah membedakan itu waktu itu. Ada VIP ada anggur. Di luar VIP sempelo, nane, pisang. Kan kita sendiri yang membedakan Bapak Ibu. Maka saya tidak suka pakai ruangan VIP ini. Bapak Ibu kalau beralih sudah usah pakai VIP itu. Ya, ini nomor berapa ini? Ya, yang nomor 4 larangan mengabaikan kebutuhan makan orang miskin. Ya, kemudian 2 lagi. Yang kelima ayat 19. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Larangan mencampur adukkan harta warisan antara yang halal dan yang haram. Baru ceritanya tuh. Bukan harta warisan yang haram, Pak. Inilah hikmahnya kenapa kata ulama warisan itu harus disegerakan. Karena kalau ada keterlambatan ada perubahan hitungan nanti. Perubahan hitungan inilah yang membuat kemudian boleh jadi Pak ada nanti ahli waris itu yang memakan yang bukan haknya. Karena letak lambe mentongnya Pak. Mati 10 tahun yang lalu, akhirnya baru dibagi. Boleh jadi dalam perjalanan itu Pak ada perubahan perhitungan itu. Sama lah bahasanya, apa meninggal. Kalau dia waktu alun dibagi, amak masih ada. Harusnya kan harta bapak, ya kan bapak meninggal, harta kan bagi 2 tuh. Untuk ibu setengah, ya, untuk istri kan, untuk suami yang meninggal, untuk istri setengah, yang setengah lagi kan dibagikan untuk ahli waris, ya kan? Jelas kan? Ada untuk istri, ya, setengah untuk istri, dan harta yang setengah suami meninggal tadi ada lagi untuk istri itu. Yang jadi kan dibagi 2 dulu tuh Pak. Untuk istri setengah, harta suami setengah. Harta suami ini nanti ada untuk istri, ada pula untuk anak-anak. Waktu membagi. Kan jelek. Dapet beko Pak bagian itu. Meninggal nanti ibunya, maka anak tinggal membagi harta ibunya tadi aja lagi. Kan gampang Pak. Kalau kini kan lah payah kan apa lah meninggal Pak.
ternyata ada hak dari anak yang dijual di ibunya, ya pakai di ibunya. Padahal itu hak anak. Kalau sempat dibagi, Pak, contoh, kalau sempat dibagi ternyata ada bagian anak, cuma ibu nyambil itu Pak, dijual kan, padahal itu bagian anak. Yang ini yang dimaksud para ulama tadi. Kenapa membagi warisan itu harus disegerakan supaya tidak terambil bagian-bagian itu sebenarnya Pak. Cuman kan barik lo membagi warisan sementara ibu gue masih hidup juga kan itu ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, kalaupun belum dibagi, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bagian anak dan ibu sebagai istri yang suaminya meninggal itu jelas dulu. Ibu dapat sekian ya nak ya. Anak laki-laki seko, bersih seko lah, jalan. Walaupun belum dijual, paling tidak hitung-hitungannya jelas. Ya. Sehingga besok ketika ibu meninggal, sekali lagi anak hanya akan membagi harta peninggalan ibu lagi Pak. Tapi kalau tadi enggak kan, laba gabung-gabung dan anak ayah laba gabung ke ibu. Itu yang dikhawatirkan ulama. Penundaan pembagian warisan akan mengakibatkan perhitungan tidak lagi benar, atau bahkan sudah termakan yang bukan hak kita. Nah, itu dia. Makanya membagi warisan ini harus disegerakan. Nah, itulah yang sesuai syariat itu. Memang berat ya. Terakhir yang keenam Bapak Ibu, itu di ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Apa larangan yang keenam? Larangan mencintai harta berlebihan. Bukan tidak boleh mencintai harta, berlebihan yang tidak boleh. Ya kalau tidak mencintai harta bagaimana pula Pak kan? Karena kan harta kita butuh kan, untuk makan, untuk beribadah itu butuh harta, tapi jangan berlebihan. Sehingga pendapat ulama kan kalau membahas rezeki, sebenarnya rezeki itu apa yang diusahakan lalu dikumpulkan dan ada nilai manfaat. Sebenarnya di situ rezeki itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang, saya minta waktu sedikit, dibelikan baju rusak apa, itu rezeki karena sudah kita rasakan manfaatnya. Dibeli makanan besok pagi jadi kotoran, itu sebenarnya rezeki karena memang kita sudah merasakan. Atau diinfakkan jadi pahala, itu rezeki. Tapi kalau dia masih tersimpan di dalam tabungan, kata ulama, itu belum disebut rezeki. Karena nilai manfaatnya belum terasa. Ya. Sehingga kalau bahasanya persiapan untuk masa depan, ya silakan. Tapi jangan terlalu banyak. Yang menumpuk harta itu kan tidak dibolehkan. Jadi kalau berbahasa rezeki apa? Kalau ingin rezeki kita disebut melimpah, maka harta itu memang harus digunakan, baru disebut rezekinya berlimpah. Apakah untuk pakaian, atau untuk makanan, atau untuk disedekahkan, baru disebut rezekinya berlimpah. Tapi kalau masih terletak di tabungan Pak, sebanyak apapun, ada ulama berpendapat statusnya baru titipan, belum rezeki. Karena nilai manfaatnya belum bisa dirasakannya. Kalau dia meninggal nanti Pak, belum tentu dapat. Kalau tipe dia anak, tidak bisa anak mengelola Pak, bisa bercakap. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itulah kajian kita malam hari ini, kembali mengulang larangan-larangan yang terdapat di dalam surat Al-Fajr. Saya pikir cukup ya, karena waktu Isya sudah masuk. Kalau ada pertanyaan habis Isya saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.